minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Nabi menuangkan dengan tangan kanannya, nuangin tangan kiri. Faya kesiru farjahu, lalu Nabi mencuci kemaluannya. Summa yatawaddu, kemudian Nabi wudu. Summa ya'khudul ma'a, habis Nabi wudu, Nabi baru ambil air. Summa hafana ala ra'sihi salasa hafanatin, ditepok-tepok sampai 3 kali biar benar-benar nyerok. Antara satu riwayat Nabi rambutnya tebal. Nabi rambutnya tebal. Kalau Nabi rambutnya tebal, badannya besar, mandi junub aja hemat Pak, hemat mandi junubnya. Nah kita yang badannya kurus, badannya punya mah kurus, roman-romannya sekolah sampai habis mandi junub. Berarti kan itu kita boros banget kalau gitu. Nah udah kelar itu semua afal ala sa'iri jasadihi, kemudian Nabi menyirami ke seluruh badannya. Silakan semuanya. Nah udah kelar semuanya itu Pak, summa ghasala rijlaihi, kemudian Nabi membasuh 2 kakinya terakhir. Muttafaqun alaihi, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis dicontohkan oleh Nabi bagaimana tata cara mandi hadas besar. Di dalam fikih mandi hadas besar itu ada kategori sah, ada kategori sempurna. 2. Kita milih mana nih? Sempurna apa sempurna? Apa sah? Ada dua-duanya ya. Sah ada, sempurna ada. Sempurna jauh. Kalau sah, mandi besar sah cuma 2 rukunnya. Pertama niat mandi besar bagaimana Pak? Ini kan urusan niat umum ini. Nawaitul husla lirafil hadasil akbari fardhulillahi, itu setelah doa wudu. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu maj'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu doa itu Pak. Itu doa enggak harus setelah wudu. Setelah mandi juga istahabbu disunnahkan. Nah itu kalau pengen kategorinya mandi sempurna. Nah 1 tuh. Berdasarkan hadis ini juga bihadhil kaifiyati akhadha jumhurul ulama'i anna dalka laysa biwajibin la fil ghusli wala fil wudu'i. Berdasarkan hadis ini tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi, kira-kira tadi kita artiin ada kategori digosok-gosok apa kagak? Ada nggak? Ada. Berarti kalau begitu, afadhal ulama, jumhur ulama mengambil paham dari hadis ini bahwasanya menggosok hukumnya tidak wajib. Biasanya kelipet-kelipet tuh. Ya, benar apa kagak? Nah itu kalau kelipet-kelipet, kalau andai kata kita kagak gosok itu air kagak kena Pak. Sehingga gosok itu menjadi wajib buat siapa? Buat dia yang badannya kelipet. Tuh, kalau bahasa dulu anak ngaji digebek, gosok semuanya. Nah ini 1. 2. Walahuma fi hadis Maimunah radhiyallahu anhuma. Kalau tadi riwayatnya dari Aisyah istrinya Nabi. Ada jalur lain nih dari hadis Maimunah. Apa kata Maimunah? Summa afrogo ala farjihi fa ghasalahu bishimalihi. Kemudian senantiasa Nabi SAW menyiram kemaluannya, lalu Nabi gosok dengan tangan kirinya. Jadi kalau kemaluan pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan.
Nah, orang kalau kita usahain Pak yang kanan-kanan izalatir ra'iha bi ayati madatin kanas. Mau pakai alat apapun, mau pakai sabun ke atau jenisnya yang wangi-wangi bisa menghilangkan bau, itu malah istihbab. Apa istihbab artinya? Sunnah. Silakan Pak. Termasuk kalau kita larikan ke kategori hari Jumat. Menurut Imam Malik, mandi pada hari Jumat hukumnya wajib Pak. Buat siapa? Buat orang yang badannya bau, mandi. Yang badannya bau, mandi. Ini udah badannya bau, kagak mandi, mungkin di bawah AC. makin sedang. Kan kebagian depan belakang kiri kanan. Jangan begitu Pak. Ya, kita mau ngatain bau kagak enak. Kan sadar diri aja. Lompongan habis ini pas banget ini. Lompongan ada dalilnya. Maka yang badannya kurang wangi, ya. Kalau bau kebuatan kasar katanya Pak, kurang wangi, berarti bau. Jangan sampai kita hadir di tengah-tengah dalam kondisi tidak mandi. Walaupun kalau kita larikan kepada mazhab Imam Syafi'i, mandi Jumat hukumnya sunnah, tidak mandi. Nah, yang kedua, ini kan Nabi diberikan anduk, Nabi menolaknya. Berdasarkan hadis ini tasrihun bi anna wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat itu dalam hati. Nah, kapan itu niat diucap dalam hati? Ketika terkena basuhan awal, baik itu basuhan awalnya mau dari kepala kek, mau dari badan kek, atau mau dari manapun anggota badan kita. Ambil niat dulu dalam hati atau lafaz muda nawaitu wudu'a bi rafil hadasil akbari fadlul ta'ala. Ambil tuh nawaitu itu ada ya. Habis itu baru ketika air jatuh di kepala kita ngomong dalam hati itu, aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Kelar dari itu niat, ambil lagi ke air, ratakan semuanya. Kalau emang udah rata semuanya, Bapak mau nambah lagi sebagai nilai kesempurnaan, pakai itu sabun. Silakan. Hilangin, gosok semuanya. Yang penting syaratnya tadi sabun dulu. Ratain dulu airnya Pak. Jangan baru setengah, udah kita niat, kita siram kepala kita, ini udah langsung pakai sabun. Langsung suka gini. Jangan. Ya. Terus yang kedua, naik semuanya nih Pak. Nih, mata enggak wajib kena Pak, bola matanya. Kalau kelopaknya ini kena wajib. Kalau matanya dia pakai dicolok. Kedua, ini hidung ini kan ada lubangnya. Air nggak usah pakai dimasukin gini Pak. Ini bulu hidung nggak wajib kena kecuali kalau dia kuat. Kalau sampai bulu hidungnya panjang banget Pak, gini nih, sampai keluar kan ada yang keluar ya? Ya, banyak. Iya keluar semua. Nah itu kena tuh wajib tuh. Ya, kena tuh wajib. Nah termasuk telinga bagian ini nih, dalamnya ini nih. Ini wajib kena nih Pak. Tapi kalau udah bagian dalamnya nggak wajib. Jadi yang zohir-zohirnya aja. Termasuk mohon maaf kukunya yang panjang-panjang. Kuku yang panjang-panjang. Kuku yang panjang-panjang kan begini Pak, panjang, menutupi bagian tangan yang ada di bawah sini. Benar nggak? Iya. Kudu kena itu. Termasuk kudu. Di dalam kitab Fathul Mu'in, Al-Imam Al-Malibari menjelaskan terkait tentang masalah rukun fardu wudu. Salah satunya itu ada pembahasan masalah kuku yang panjang. Kalau di bawahnya ada wasaf kotoran dan kotoran itu bisa menghalangi air sampainya ke sini, maka wudunya kagak sah, mandinya sama. Apa bebek itu yang kukunya panjang yang makin pelihara? Kalaupun makin dipelihara silakan, cuma hati-hati jangan ada kotoran yang ada di bawah kuku, khawatir kotoran itu menghalangi sampainya air. Jelas Pak? Baik, ada lagi? Sampai sedikit lagi dulu ya. Iya. Jadi kita udah setelah mandi besar atau Gitu Pak. Berbagi dulu kok, Ya, tadi tuh. Nah, bersihin dulu kok. Tangan dulu, wudhu, terus
Jadi kalau memang andai kata nih ya, kita lupa ini Ustaz, udah wudu, cuma mau bersihin ini, itu bagaimana tata caranya? Boleh aja Pak, ini kan punya kita begini nih, yang batal itu ketika megang begini, tuh, pakai perut telapak tangan batal, kalau begini mah kalau batal. Jadi kalau mau gosok gini nih, jangan lagi ditabok-tabok begini. Tuh, coba ya, itu tata caranya tuh. Kalau pengen ada kata mau mempertahankan nilai kesunahan. Jadi urutannya pertama cuci tangan dulu, ya kan. Kemudian itu Nabi menyiram tangan kirinya dulu, tuh siram tangan juga. Habis itu bersihin. Habis bersihin, wudu. Nah, nanti habis wudu ambil air. Baru dah tuh ambil air, kita siram. Kalau kita masukin jari-jari kita. Berarti mau segala dulu antar masuk kuliah di situ ya? Iya, habis wudu tadi udah kelar tuh kan kita ngambil air tuh. Itu niat baru niat lagi. Nah, itu wudu lapas niat. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Fardukallah taala. Tuh. Rapain semuanya, tepok-tepok, habis itu baru udah sendok semuanya badan kita. Nah itu zaman sekarang kan cara pakai kayu. Iya. Ya. Dalam dulu pakai solar, nah itu niatnya cuma sama aja. Makanya kalau andai kata pakai shower begitu masuk kategorinya mandinya sah udah, cuman kurang sempurna. Oh ya. Nah itu. Pokoknya nanti kalau misalnya udah kelar air udah kita ratain, boleh pakai shower dah. Majukin semuanya biar menjaga nilai mandi kita sempurna. Kalau untuk gosok giginya sebelum mandi, gosok gigi dulu nih Pak. Gigi itu bagian dalamnya, ya bagian dalam itu kumur-kumur aja. Makanya tadi udah tercover di wudu dia. Habis itu dia mandi kan kena semuanya. Kalau ada yang mau sikat gigi juga silakan, cuman nggak wajib. Dia kalau dikategorikan sunnah, nanti ada Pak, ini kan baru kita baca hadisnya menakut nih, baru satu nih. Nanti ada sunnah-sunnah mandi, salah satunya nyiwak juga. Jadi dia sebelum mandi, ya nyiwak dulu. Jadi belum apa ketipa. Jadi sebenarnya mandi. baik. Terkait tentang masalah ngecat rambut, ngecat ya bukan ngecor. Boleh ngecat ini. Oh ini putih mana? Oh yang dari sana yang putih. Jadi gini Pak, ketika kita pakai apa sih bahasanya itu ya? Pikok ya. Kalau andai kata itu zat warna, biang warna, dan itu nempelnya di kulit. Kena kulit, nempelnya di kulit. Nah kulit itu terhalang oleh suatu yang nempel tadi, sehingga air ketika mengenai kepala enggak kena sampai kulitnya, itu yang dilarang. Nah semata-mata ini rambut ini, karena memang ntar ada hadisnya Pak, rambut itu boleh dicatnya orang Hijau, merah. Iya. Itu memang ada tujuannya sebenarnya Pak. Di zaman Nabi, pengubahan ada tuh sahabat. Ya, Nabi SAW bilang nggak apa-apa tuh diwarnai. Tujuannya apa? Ada tujuannya supaya lawan ketika melihat, wah masih gagah, masih muda ini rambutnya begini soalnya gitu. Kalau andai kata ini pada ubanan semua, wah dia semua. Kalau kan ubanan juga iya. Nah maka kalau kita lihat landasan dari cerita itu ada sebuah tujuan, itu kan di zaman Nabi ketika mau perang. Nah sekarang kita kembalikan kepada teks kita sekarang ini, perang apa kagak kita? Udah jangan makin diapa-apain itu rambut. Ya, jangan makin diapa-apain. Udah emang begitu adanya. Udah piaraan udah. Aku nyamain nama sapi merah, karena mesin gitu. Nah, ada nilai kesunahan dulu yang jangan bahasanya nih. Kalau bisa jangan pakai dicukur. Apa salah satunya? Jenggot.
Tapi biar ini anggapin aja nih sunnah Nabi. Kumis, kalau kumis nih babatin, syukurin. Jenggot coba biarin Pak, sunnah Nabi. Ya makanya kalau jenggotnya tebel ya abang, bapak itu kalau dulu tuh ya, kalau tebel gitu, patokan tebel sama tipis. Tebel patokannya, kulitnya nggak kelihatan. Saya nggak lihat nih, emang hitam sih ininya. Nggak kelihatan ini enggak. Makanya ini kategorikan tebel nih, udah begitu aja Pak. Sehingga ketika wudhu bang, nggak usah pakai begini-begini Pak. Nggak usah, begini aja. Tuh. Tapi kalau model kayak saya, nih, kelihatan apa enggak? Yang ini Bang, wudhu wajib pernah digubuk pakai air ini. Iya, kenapa? Tipis. Tebel ya? Ya iya, makanya batasan tipis sama tebel malam yurok selama tidak terlihat kulitnya. Kalau nggak kelihatan tebel, kalau kelihatan di Kepang aja. Ini kalau dari Jepang nggak gini. baik, ada lagi Pak? Saya terkait dengan mandi tadi kan niat dulu, setelah itu boleh pakai sabun ya. Iya. Nah sekarang kalau dibalik dulu dipakai sabun dulu biar bersih, setelah bersih lihat lagi. Masa sabunan dulu. Ini yang dikhawatirkan. Syarat daripada kita mandi besar, syarat daripada kita wudhu, airnya harus tohir. Pakai keran boleh atau pakai itu pakai sabun. Iya. Oke, walaupun begitu, begini maksud saya, badan kita nih contoh ya, kita sabuni dulu nih. Udah kan sabunnya masih ada di sini kan? Air yang di sini mah Pak aman sebenarnya mah. Air di sini aman, tapi air yang kena ke kulit kita itu yang kagak aman karena udah kecampur sama kulit. Itu maksud saya. Jadi bagaimana tata caranya? Udah kelarin dulu air yang tohir dari kepala nyampe kaki biar kena semuanya. Ntar kalau udah kena semuanya baru pakai sabun, jangan pakai sabun dulu. Jadi masalahnya bukan di air sini ya bukan Pak, di badan kitanya itu. Karena kan air kan tumpah nih ke badan kita tuh pada ngalir kan. Ya. Nah itu bukan tohir mutohir, airnya udah air apa namanya? Air sabun. Enggak, iya benar. Nah, bikinnya namanya disebut air mutohir, air berubah yang tadinya biasa jadi bau sabun. Nah itu yang bikin jadi kita kagak sah. Jadi biarin dulu badan kita jangan sampai disabuni, disampuin. Kelarin dulu air semuanya dari atas sampai bawah, kelar itu baru dah sabunin. Begitu Pak maksudnya. Tapi kalau udah pakai sabun terus disiram benar-benar bersih semua itu, baru mulai lagi. Ya kalau boleh. Jadi andai kata ini masalahnya belum niat nih ya. Ini berarti dia belum mandi. Dia belum mandi. Belum niat mandi besar. Ya. Jadi digebukin dulu pakai sabun semuanya, disiram, bersih semua, baru dah itu niat. Bismillah. Nah itu beda cerita kalau itu. Beda cerita kalau itu. Boleh. Jadi yang dimaksud saya tadi, ini kita udah masuk pengen niat mandi, ya. Ini kita udah sabunan duluan, itu jangan. Ya kalau misalnya Bapak mau sabunan dulu, belum niat ini, semuanya udah bersih, baru Bapak niat, boleh. Itu terkait masalah mandi ya. Ini kan tadi kan mandi besar atau mandi junub kan kalau kita melakukan hubungan ya suami istri kalau nggak salah kan seperti itu. Kalau kita terkena dengan najis misalnya kena ini binatang anjing tadi, kita wajib mandi juga nggak? Terkait tentang masalah mandi besar. Bisa kejilat anjing. Iya, terkait tentang masalah mandi besar nanti memang ada sebab-sebabnya Pak. Nih, saya bacakan dulu sebabnya sebelum kita masuk ke kategori najis anjing. Pertama, junub, maka diwajib mandi besar. Kedua, haid. Ketiga, nifas. Yang keempat, wiladah. Yang kelima, hubungan badan. Dan yang keenam itu ketika dia mengunjul mani, keluar air mani, wajib dia mani. Nah, kategori terkena anjing itu bukan dikategorikan wajib mandi, tapi wajib membersihkan najis yang dikategorikan najisnya namanya najis mughalladh. Bagaimana tata cara membersihkannya? Ada 7
6 pakai air, 1 pakai debu. Terserah ada tuh, 1 pakai debu namanya mau di mana? Apa mau di kedua atau ketiga kita pakai air dulu, terakhir pakai debu silakan. Atau kita pakai debu dulu, habis itu pakai air 6 kali silakan. Yang penting dari 7 itu ada salah satunya pakai debu-debu, bukan mandi. Bukan mandi. Satu. Oh jadi hanya di tempat yang terjilat itu aja. Iya, di dibersihkan. bagian yang terjilat aja. Jadi kalau sabun nggak pernah aku dengar. Nggak bisa. Pertanyaannya kan begini ya, Ustaz, kalau kita main ukur nih, ukur pakai logika. Sabun dibuat dari beberapa zat kimia dan mengandunglah untuk memusnahkan kuman-kuman. Secara ilmu kedokteran, iya begitu Pak. Tapi coba dipraktekin dan boleh di eksperimen. Kuman najis yang terjilat anjing atau babi nggak hilang pakai sabun Pak. Tapi itu hilang pakai tanah. Tuh makanya Nabi SAW mengajarkan kenapa dari 7 harus pakai air, salah satunya debu, agar kumannya mati totalitas. Tuh sampai sebegitu kanjeng Nabi SAW mengajarkan. Berarti sedokter-dokternya dokter kanjeng Nabi Pak. Dulu belum ada penemuan apa-apa, kanjeng Nabi udah ngajarin kepada kita. Itu salah satunya. Nah, ada juga yang pertanyaan begini Pak. Bagaimana hukumnya kalau seorang makan daging babi? Masalahnya bukan masalah hukum makannya ya, cara bersihinnya. Saya baca Pak, di salah satu redaksi kita, kudu makin debu, umur-umur dia pakai pasir di mulutnya. Untuk apa? Menghilangin najis tadi itu. Karena kategori anjing dan babi masuk kategori najis mughaladzah, berat dia Pak. Yang kudu pakai tanah juga, pakai air juga. Selain itu kudu pakai air juga, nggak usah pakai tanah. Kalau mandi bagaimana Ustaz? Lah emang dijilatin banyak, ke sini-sini Ustaz. Mandi dari rumah kalian ya, duduk kalian. Nah, mohon maaf, hewan anjing atau babi dikategorikan dia najis ketika terkena kita kalau salah satu dari kita ada yang basah Pak. Ada yang basah. Ada seekor anjing nih, kita pegang buntutnya, pegang buntutnya atau pegang badannya, pegang kalau berani. Kalau dia kering, kita kering, kagak najis Pak. Kalau salah satu dari kita ada yang basah itu najis. Contoh, kita kering, anjing habis mandi, kita pegang, najis. Karena salah satunya ada yang basah. Anjing basah, kita basah, najis. Najis, kenapa? Karena basah. Nah makanya kan di dalam kategori hadis yang pernah kita baca dahulu itu idza walagha al-qalbu, apabila anjing itu menjilat. Ketika menjilat, kondisi jilat itu kering apa basah? Nah berdasarkan hadis itu Pak, fihi rutub, basah, yang dihukumkan kamu ala najasah, dihukumkan kenajisannya ketika dia basah. Berarti pemahamannya kalau kering ada najis, sama-sama kering, apalagi sama-sama basah, najis. Nah itu kategori najis mughaladzah, jadi dihukumkan najis ada kriterianya, enggak di bawah kita megang najis mughaladzah enggak. Begitu juga babi. Ada lagi Pak? Kalau kucing najis enggak? Wah kagak. Kucing itu kan hampir menyerupakan dengan sejenis hewan anjing ya Pak. Ada kakinya 4, ada ekornya. Dulu sahabat Nabi pernah nanya kayak apa Pak? Jadi ada sahabat Nabi nanya sama Nabi SAW, ya Rasul, bagaimana terkait tentang masalah hewan kucing? Najis apa? Kagak. Kata Nabi SAW, innaha minat tawwafina. Kucing itu adalah hewan yang sering kali ngelilingin kita. Dia kagak najis itu Pak. Kagak. Gak ngapa-ngapa kalau dia mah itu. Ya. Yang dikategorikan najis. Walaupun itu kucingnya jilat itu nggak najis. Beda urusan ini Pak. Kalau misalnya kucing yang ngejilat kita, kucingnya habis ngejilat makanan atau bangke, maka kita kena, itu jadi najis kitanya. Tapi kalau semata-mata kucing yang ngejilat kita doang, dia nggak makan apa-apa, nggak apa-apa Pak. Nah, hukum dalam fikih ketika kita tidak tahu, kembalikan ke asal, udah bersih. Tuh.
tahu ya. Orang nggak tahu. Ya, Makannya. kalau macan najis apa kagak? Singa harimau dia bukan jilat Bang, dia mau gigit ya jalan habis sudah. Saya penasaran dulu tadi cara membersihkan atau mencucikan najis kubur itu kan tadi anjurannya pakai debu ya. Ya tanah. Nah, oh debu kan tadi sama. Iya. Nah tanahnya itu tanah yang boleh asal ngambil aja apa harus jadi bersihkan gitu? Nah, tanahnya tanah yang bersih. Andai kata di rumah kita punya tanah, itu pakai tanah itu aja. Asal jangan tanah yang atasnya ada telotok di jangan. Satu-satu beda. Lah iya nggak Pak, masa iya najis ngilangin najis bagaimana gitu? Ya, misalnya Dari nih, dulu saya bersih. ya boleh juga gitu, boleh. Kita kena nih di tangan ini misalnya. Caranya bagaimana? Kan pakai 7 tadi tuh, 6 pakai air, 1 pakai tanah. Ya udah kita kalau mau pakai air dulu siram air sekali. Ini sekali, berarti sisanya berapa? 6 kan? Nah, satu lagi nih, pakai apa? Dulu pakai tanah, kita gosok atau kita ambil tanahnya, baru udah kelar itu, baru udah. Kan ini udah 2 kali nih maksudnya. Iya. Tambahin dah tuh, siram lagi, udah itu Pak, tata caranya. Nah kalau dia makan bagaimana? Kumur, pakai tanah. Memang begitu. Jangan pakai ditelan, jangan. Ini saya ngomong kagak ditelan ya. Kagak ditelan, kumur-kumurnya. Oh, kumur-kumurnya aja. Iya, Enggak ditelan, enggak kagak Pak. Ya kan bukannya makanan tadi masuk ke dalam. Ya kalau sampai ke dalam jangan ini Bang, batasan sampai sini aja. Ntar saya bacain penjelasannya. Jadi waktu itu ceritanya begini, itu ada ceritanya itu Pak. Kenapa makanya saya tahu? Saya waktu ngaji sama teman saya punya anaknya punya teman non muslim, dibagi makanan Pak. Bagi makanannya tercampur daging babi. Lah kata nih anak, enak juga ya. makan besok harinya dibersihin daging apa? Daging babi, nggak tahu nih punya. Kan bapaknya Ustadz juga ini ceritanya teman saya. Akhirnya kita ngaji nanya Pak Kiai ini bagaimana? Itu asal muasalnya tuh. Coba cari di kitab. Cari tuh Pak, di kitab. Iya, kudu dikumur-kumur pakai apa? Tanah. Itu salah satunya bagaimana? Ya udah kita ambil. Mau kita campurin air, kayak tanah kita kumur-kumur buang. Jangan pakai ditelan, kagak ada deh kasih kitabnya. Sampai 7 kali ya. Sampai 7 kali. Pakai tanahnya cuma sekali. Iya, tanahnya sekali. Sekali aja umurnya. Itu yang maksudnya itu. Kalau itu tanahnya dilarut pakai air atau apa cuma apa? Boleh tuh. Kalau yang itu, kalau memang tanah duluan, kita ambil ini, kita gosok bagiannya, kelar nggak apa-apa. Maka kita campurin air, kita kumur buang. Jangan sampai nanti kita tenang. Baik, ada lagi Pak? Wah ini mah tuntas benar nih. Ini bisa jam berapa Pak? Nah, bagaimana yang rambutnya panjang? Ini rambutnya panjang, dikuncir ketika dia lagi besar. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, ini imra'atun asyuddu sya'ra ra'si. Aku ini seorang perempuan ya Rasul, mengikat rambut kepala saya, dikuncir berarti ditanya ya, diikat kuncir. Dia bertanya sama Nabi, apa antum li ghusl janabah? Ketika saya bunuh ini, apakah kudu saya buka kunciran saya? Apakah kudu saya lepas ini ikatan saya? Begitu bahasa kitanya Pak. Apa Nabi SAW jawabnya? Faqala la, gak usah makin dibuka, gak usah makin dilepas. Innama yakfiki an tahfi ala ra'siki thalatha hafayatin rawahu Muslim. Pahamin kalimat an tahfinya Pak. Kata Nabi, jawaban apa? Gak usah dibuka, jangan. Cukup buat kamu, udah kamu buyur aja kepala kamu sebanyak 3 kali. Bahasa buyur itu
indikasinya nyampe air ke kulit dan rambut yang keburu. Artinya pemahamannya, andai kata airnya kagak nyampe, masih ada bagian yang belum kena air gara-gara diikat, maka wajib dilepas. Apanya? Bukannya palanya itu kuncirnya. Makanya tadi bahasanya tadi saya tekankan, antahti ketika dibunuh di tempat KP 3 kali kan itu mengindikasikan bahwa ada penekanan dari Nabi kudu nyampe itu air sampai ke akar-akarnya. Kalau andai kata dikuncir nyampe itu air, basah semuanya, gak usah pakai dibuka. Tapi kalau enggak nyampe itu air, masih ada bagian beberapa helai rambut enggak kena air, wajib dilepas. Itu masalah rambut. Rambut sunahnya diapain, Pak? Nah, digundulin, dibotakin. Itu dibalik kan? Dibotakin? Enggak. Terakhir lah tadi terakhir deh. Kita mau bicara yang aja ini. Andai kata untuk kita berhubungan masih sore, terus mandi pagi jemur. Ya. Nah semalam itu kan beberapa jam, apa mungkin rambut kita ada yang rontok, apa mungkin kumis kita ada yang jatuh. Nah ini wajib kenanya nggak yang nggak ketahuan? Ya. Bagaimana ada salah satu dari anggota kita ini dari ujung sampai kaki, ketika kondisi kita dulu ya berhadas besar, ada yang copot, ada yang rontok, ada yang copot masih copot ya. Itu bagaimana kita menyikapinya, Pak? Ini sebenarnya suatu yang misalnya rontok kayak rambut, kayak kuku, ya. Ini saya bacain yang pendapat-pendapat ulama ini, Pak. Itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Enggak. Iya. Cuma dihukumkan makruh aja. Nah, tapi ini ada tapinya. Ada tapinya Pak Mama. Kalau mau mengambil apik di kitab ini di Misbahul Zulam, Syekh Muhammad Muhajir menjelaskan. Nah ini ada nih, saya baca ya. Wastadallal ulama'u bihadzal hadisi ala tahrimi izalati sya'rin au zufrin au nahwima indal junubi. Ulama mengambil dalil berdasarkan hadis ini nanti yang kita baca, haram menghilangkan rambut, kuku atau seumpama dari kuku atau rambut ketika junub. Alasannya kenapa? Li'annahu mahkumun bil janabati, karena nanti yang copot itu yang enggak kena mandi besar akan dihukumkan kondisinya junub. Maka fasyaru al-munfasilu masalan qabla muslihi minha mahkumun biha fayub'atu yaumal qiyamah junuban. Entar itu rambut yang copot, kuku yang pada rontok, rambut yang pada rontok, kalau kagak dimandiin, dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi junub kelak di yaumul qiyamah nanti. Jadi Pak, nah berarti kalau begitu fal hadisu yadullu ala hurmati infisali ajza'il badani qabla tafkiriha. Haram memisahkan bagian-bagian badan kita sebelum mandi. Ini yang saya dapatin. Ini saya dapatin Pak. Kan masih banyak Pak. Baru satu kitab ini belum Pak yang mengatakan haram. Ya. Di dalam kitab-kitab yang lain itu hanya dihukumkan makruh. Mungkin pemahaman saya begini Pak, apiknya. Selama kita masih bisa jaga. Tapi kalau memang udah kita jaga dia masih rontok aja, sudah Pak. Ingat, selama masih kita bisa jaga. Jangan sampai kondisi kita lagi junub cukur. Kemarin mana aja, giliran junub dicukur. Ya, kalaupun mau mempertahankan redaksi ini, potongannya itu ambil itu kumpulin. Baru ketika kita mandi, ajak mandi kan. Ada boleh, udah diniatin. Tapi ada yang rontok yang tanpa. Nah, kalau ada kata rontok itu yang yang tidak terlihat atau tidak sengaja, maka kita ambil pendapat tadi terus. Makruh hukum. Kecuali kalau kelihatan ya mau mandi gitu. Iya. Mau belum mandi kita syukur gitu. Baik Pak. Insya Allah di pertemuan selanjutnya
kita akan bahas terkait apa hukumnya orang bunuh sama orang haid masuk masjid. Boleh apa kagak? Itu kalau ibu-ibunya ya. Buat kita juga ini juga bisa. Ya. Apa hukumnya? Pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa